Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Setiap pagi Tuhan jamah kita, setiap pagi Tuhan berkati kita, setiap pagi Tuhan sediakan yang terbaik, bukan yang biasa-biasa. Kita harus iman yang terbaik Tuhan sediakan, yaitu firman-Nya. Firman-Nya adalah Tuhan sendiri. Setiap pagi Tuhan jamah lawat kita, ketemu kita. Setiap pagi kita ketemu firman-Nya, kita ketemu Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan, saya selalu bilang, kita nggak akan kembali keadaan yang sama. Ketemu Tuhan, kita pasti bawa sesuatu dari Tuhan. Dan ketika ada masalah, ketika ada tantangan, seringkali kita merasa tantangan lebih besar. Itu di luar kemampuan kita. Masalahnya di luar kemampuan kita. Ketika tiba-tiba ada urusan-urusan yang, ketika tiba-tiba ada masalah-masalah yang mendatangi kita, kita berpikir kita nggak berdaya, kita nggak bisa, kita berpikir kita nggak mungkin bergerak maju. Itu membuat kita untuk mudah jadi cemas, jadi takut, jadi khawatir. Tapi 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang begini. Yuk kita baca sama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Kamu telah mengalahkan. Kamu berasal dari Allah. Karena kamu berasal dari Allah, kamu milik Allah. Karena kamu milik Allah, Alkitab bilang, kamu telah mengalahkan musuh-musuhmu. Kamu telah mengalahkan masalahmu. Di atas kayu salib semua masalah, semua tantangan, semua urusan-urusan yang harus kita selesaikan sudah dikalahkan oleh Yesus. Yesus sudah menang, dan hadiah kemenangan itu Dia berikan buat orang percaya, buat anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, buat miliknya sendiri, yaitu saudara dan saya. Artinya inilah keindahannya, bersama Tuhan kita sudah mengalahkan semuanya. Miliki pemahaman ini. Pandanglah, lihatlah ketika masalah datang, lihatlah bahwa kamu sudah mengalahkannya. Lihatlah bahwa semua masalah, semua tantangan sudah dikalahkan. Namun seringkali ketika kita memiliki pemahaman ini, ada suara bising dari iblis yang terus teriak-teriak di telinga kita. Alkitab bilang, berjaga-jagalah, berhati-hati, berjaga-jagalah. Iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia bukan singa yang bisa mengendalikanmu. Dia bukan singa yang bisa memakanmu. Dia bukan singa yang bisa menghalangi takdir atau masa depan terbaik engkau raih. Tapi dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang teriak penyakit ini akan mengalahkanmu. Masalah rumah tangga ini gak akan selesai. Dia akan mengaum-ngaum. Kamu terlalu banyak kesalahan, kamu terlalu banyak dosa, kamu gak diampuni. Bantulah dirimu sendiri dengan menyingkirkan aumannya. Dan mulai kasih tanda 0. Kasih tanda bahwa dia sudah dikalahkan. Kekuatannya, kuasanya sudah dibuat 0 oleh Yesus di atas kayu salib. Kasih tanda 0 setiap kali ada auman itu. Kasih tanda 0. Dan berkata kepada teriakan auman iblis itu, bahwa aku miliknya, aku milik Yesus. Karena aku milik Yesus, aku berasal dari kerajaan sorga, aku sudah mengalahkan. 1 Yohanes 4 ayat 4. Semua masalah, semua tantangan sudah dikalahkan. Buang semua auman-auman, teriakan-teriakan iblis itu. Ketika pikiran itu datang, buat tanda 0. Jangan dengarkan, tapi mulai berkata, aku gak akan mati, aku akan hidup. Aku gak akan kalah, aku akan prosper, aku akan makmur. Aku gak mungkin dibuat jadi hancur, tapi aku akan lihat kebaikan Tuhan. Semua masalah, semua tantangan di hidupmu. Saya gak tahu masalahmu apa, tantangan hidupmu apa. Tapi pandanglah, semua itu sudah dikalahkan. Kalau engkau memiliki pandangan seperti ini, maka saya percaya itu membuatmu lebih bersemangat. Itu membuatmu bergerak lebih maju, bukan mundur. Dan itu membuatmu lebih mudah dituntun Tuhan di jalan-jalan berkat-berkatnya Tuhan yang Tuhan sediakan buat hidupmu. Pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini melawat kita, menjamah kita
Ketika kita ada masalah, berpikir kita yang dikalahkan. Kita tidak dikalahkan, tapi kita sudah mengalahkan. Masalah, tantangan, semua musuh sudah dikalahkan. Saya ulang, semua musuh di hidupmu sudah kamu kalahkan. Puji Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, bahwa setiap doa, bahwa setiap harapan, bahwa setiap kerinduanmu, ketika ada masalah rasanya engkau nggak berdaya, doa, jangan takut. Percaya firman Tuhan ya dan amin. Semua sudah dikalahkan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Tuhan, kaulah Yesus, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ambil waktu renungkan firman Tuhan. Ambil waktu bawa doa walaupun waktunya singkat. Tapi saya percaya Tuhan kabulkan, Tuhan dengar doamu. Saya mau doa buat setiap kita yang gabung dengan Morning with the Word. Dalam nama Yesus, lawat umatmu, penuhi pikiran umatmu dengan pemikiran semua masalah, semua tantangan, semua musuh sudah dikalahkan. Seperti apa yang kau firmankan. Taruh itu di pikiran mereka sehingga mereka nggak jadi takut, cemas, khawatir. Tapi mereka jadi bersemangat, jadi berani, bahkan jadi bergerak maju. Dalam nama Yesus, lawat umatmu, jamah umatmu. Yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, yang terikat bahkan bebaskan. Tuhan buka pintu berkat, jawaban doa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, percaya doa kita dijawab. Miliki iman, doa kita dijawab. Di dalam nama Yesus. Amin. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya biarlah lebih banyak lagi orang diberkati setiap pagi. Tuhan Yesus berkati. See you.